teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini, seperti biasa aku bakalan bahas soal kompetensi teknis bidan lagi. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, tanpa lama-lama, kita langsung aja ya ke soal nomor satunya. Seorang perempuan usia 25 tahun datang ke PMB untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesa yaitu haid terakhir 4 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 12/7, nadi 80, pernafasan 20, suhu 36,4. Payudara bersih, puting susu menonjol, TFU 2 jari atas pusat. Nah, DJJ 144 kali per menit. Apakah jenis informasi awal yang diberikan pada kasus tersebut? Nah, informasi apakah nih yang pertama sekali harus diberikan pada kasus tersebut, teman-teman? Jadi, ini adalah pemeriksaan pertama sekalinya ya, teman-teman ya. Jadi, ini K1 murninya ya, teman-teman. Nah, keluhan dia adalah haidnya terakhir 4 bulan yang lalu ya, teman-teman. Jadi kemudian udah ada DJJ, TFU-nya juga 2 jari atas pusat. Nah, kemungkinan ini pasiennya nggak tahu ya kalau dia tuh hamil kayak gitu. Jadi untuk informasi pertama sekali saat K1 murni itu dia kunjungan, teman-teman, maka apakah konseling atau informasi yang harus didapatkan oleh pasien, teman-teman? Yang A, kepastian hamil. B, asupan nutrisi yang sesuai. C, kebutuhan minum tablet besi. D, tanda-tanda bahaya TM1. E, tentang pentingnya pemeriksaan HB. Oke, jadi informasi pertama sekali saat K1 murni itu yang didapatkan, teman-teman, itu adalah salah satunya kepastian kehamilan. Nah, kepastian kehamilan itu salah satunya ditandai dengan adanya DJJ, teman-teman. Kalau udah ada DJJ pasti dia hamil, seperti itu. Tapi kalau dia belum ada DJJ, teman-teman ya, belum ada misalnya telat 2 bulan yang lalu ya. Nah, itu kan DJJ-nya belum ada. Kemudian walaupun hasil tes speknya positif ya, itu tetap juga masuk ke tanda tidak pasti hamil, seperti itu. Tapi kalau udah ada DJJ-nya pasti dia pasti hamil, seperti itu. Jadi untuk soal nomor 1 itu jawabannya adalah yang A. Soal nomor 2, seorang wanita usia 22 tahun G1 P0 A0 hamil 32 minggu datang ke PMB. Mengeluh pada wajah terdapat flek kehitaman. Hasil pemeriksaan tekanan darah 11/8, nadi 80, pernafasan 23, suhu 37, ada linea nigra, TFU 28, puka, preskep, DJJ 130. Hormon apa yang menyebabkan pada keluhan tersebut? Nah, soal hormon tuh sering banget ya keluar waktu ujian P3K. Jadi dibaca-baca lagi terkait hormon ya, teman-teman. Hormon pada ibu hamil tuh apa aja. Nah, salah satunya hormon yang bisa menyebabkan flek-flek kehitaman pada wajah ya, biasa kita sebut dengan Chloasma gravidarum, teman-teman. Nah, itu adalah tingginya kadar hormon melanosit, teman-teman, atau biasa kita singkat dengan MSH, seperti itu, melanosit hormon ya, teman-teman. Nah, jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang C. Soal nomor 3, seorang perempuan usia 25 tahun G2 P1 A0 hamil 34 minggu datang ke PMB dengan keluhan sesak napas. Hasil anamnesa, keluhan terutama dirasakan pada posisi berbaring, tidak ada riwayat asma. Hasil pemeriksaan tekanan darah 12/8, nadi 84, pernafasan 24, suhu 37,2, berat badan 68. Apakah penyebab yang paling mungkin pada kasus tersebut? Jadi dia tidak ada riwayat asma ya, teman-teman, dan sesaknya itu ya kalau dia posisi berbaring telentang, teman-teman. Nah, ini terjadi wajar ya pada usia TM3, teman-teman. Nah, salah satu penyebabnya apa? Kita lihat. Yang A, peredaran darah tidak lancar. B, kebutuhan oksigen meningkat. C, kapasitas vital paru meningkat. D, terjadi peningkatan berat badan. E, uterus menekan diafragma. Oke, jadi semakin besar hamilnya itu pasti uterus semakin menekan diafragma, teman-teman. Jadi semakin uterus menekan diafragma, maka yang dirasakan sama si pasien itu adalah sesak ya, seperti itu, teman-teman. Jadi penyebab sesaknya itu akibat uterus yang menekan diafragma, akibat uterus yang semakin lama semakin besar, teman-teman. Jadi bisa sesak atau juga
sering BAK ya teman-teman, itu akibat dari tekanan si uterus seperti itu. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang E teman-teman. Soal nomor 4, seorang wanita usia 30 tahun infartu kala 1, fase aktif datang ke PMB. Hasil anamnesa mules sejak 5 jam yang lalu, sekarang semakin sering mules. Hasil pemeriksaan tekanan darah 11/7, nadi 88, suhu 36,5, pernafasan 22 kali per menit, TFU 34, kepala masuk 3/5, pemeriksaan dalam porsiotipus dan lunak. Pembukaan 8 cm, selaput ketuban utuh, teraba fontanel anterior. Hodge 3. Apakah presentasi janin pada kasus tersebut? Oke, jadi di sini presentasinya ya itu adalah fontanel anterior. Fontanel anterior, fontanel ini ubun-ubun besar ya, teman-teman ya, ubun-ubun besar depan. Seperti itu. Nah, ubun-ubun besar ini kalau penunjuknya adalah fontanel anterior atau ubun-ubun besar, maka dia presentasi dahi teman-teman ya, seperti itu. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang B. Soal yang terakhir, seorang wanita usia 25 tahun hamil 38 minggu diantar suami ke PMB dengan keluhan mules sejak 3 jam yang lalu. Hasil anamnesa keluar lendir campur darah, hasil pemeriksaan tekanan darah 11/7, nadi 88 kali per menit, suhu 36,5. Nadi 22 kali per menit, TFU 36 cm, penurunan kepala 4/5. DJJ 140 kali per menit, kontraksi 3 kali dalam 3 kali dalam 10 menit dengan durasi 41 detik. Bidan melanjutkan dengan pemeriksaan dalam. Apakah bagian yang pertama kali yang ditemukan pada kasus tersebut? Nah, ini masuk pertanyaannya adalah bagian apa yang pertama sekali ditemukan saat pemeriksaan dalam, teman-teman. Nah, pastinya pas kita VT ya, itu yang pertama sekali teraba adalah porsio, teman-teman ya. Pasti yang kita jumpai itu adalah porsio. Nah, apa aja yang dinilai di porsio, teman-teman ya? Yang pertama adalah konsistensi porsio, teman-teman ya. Nah, ini bisa menentukan entah itu porsionya lunak atau tipis, tebal ataupun kaku ya, seperti itu. Nah, setelah konsistensi porsio, lanjut kita ke pembukaan serviks. Nah, ini pembukaannya udah masuk pembukaan berapa? Apakah sudah masuk kala aktif atau belum? Seperti itu, teman-teman. Fase aktif atau belum ya? Nah, setelah dilakukan pemeriksaan pembukaan serviks, teman-teman, kita lanjut lagi untuk menilai selaput ketuban ya. Selaput ketubannya kira-kira masih utuh atau udah pecah nih. Setelah itu baru kita periksa lagi di bagian terbawah ya, teman-teman ya. Bagian terbawah itu kira-kira kepala presentasinya bokong kah atau kepala ya, seperti itu. Nah, kemudian baru denominator petunjuknya ya. Kira-kira petunjuknya adalah ubun-ubun kecil atau ubun-ubun kepala atau muka, seperti itu, teman-teman ya. Jadi yang pertama sekali ya, bagian yang teraba pertama sekali saat pemeriksaan dalam itu adalah konsistensi porsio, teman-teman. Jadi untuk soal yang nomor 5 itu jawabannya adalah yang C. Oke, teman-teman, segitu aja 5 soal dari aku. Semoga bisa membantu persiapan P3K kalian untuk tahun ini, dan aku saranin kalian untuk coba try out di Sobat P3K karena di sana sistemnya kurang lebih kayak sistem CAT. Jadi nanti udah selesai hasil nilainya itu bahkan langsung keluar, teman-teman, dan kalian bisa evaluasi kesalahan-kesalahan kalian di mana. Nah, selain try out, ebook aku juga udah launch nih, teman-teman ya, baru banget launching. Dan yang aku ucapin selamat banget yang udah dapat promonya kemarin ya, promo ebook aku untuk 10 orang tercepat. Dan saat ini itu harganya kembali normal, teman-teman. Dan buat order ebooknya silahkan hubungi nomor WhatsApp yang udah aku cantumin di description box aku. Dan ebook tahun ini tuh agak berbeda karena pembahasannya dalam bentuk video, dan juga nanti kalian bisa dapetin bergabung ke grup telegramnya, yang mana setiap hari kita bakalan bahas kuis-kuis terbaru, entah itu terkait kebidanan, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara, teman-teman. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja di order di nomor WhatsApp yang udah aku cantumin di description box aku. Dan satu lagi, jangan lupa di follow akun TikTok aku yaitu Soal Bidan. Nanti mulai hari Senin ya, hari Senin kita akan mulai live TikTok lagi, teman-teman. Kita bakal bahas soal-soal seperti biasanya. Oke, sekian aja dari aku. Terima kasih banget yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Serta jangan lupa di share ke semua sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian juga bisa belajar bareng aku. Oke, terlebih kurang aku mohon maaf. See you next video. Bye bye.